warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 4 dengan anggota Dea Sapitri, Nisrina Salsabila, Najwa Chana Indika, Sofia Abel Al-Hudari, dan Ribi Aura Kansa akan membahas mengenai manpower planning dan analisis jabatan pada EcoEV, yakni Event Organizer. Nama produk yang kami buat adalah EcoEV. EcoEV itu apa sih? Jadi EcoEV adalah usaha atau event organizer yang menawarkan jasa untuk mengatur acara di bidang kesenian dan budaya dengan konsep ramah lingkungan. Dengan latar belakang usaha ini adalah Indonesia yang memiliki keragaman budaya serta keindahan alam yang penting untuk dilestarikan. Namun di era globalisasi ini, keberagaman budaya mulai ditinggalkan dan keindahan alam mulai tidak terjaga lagi. Oleh karena itu, kami membuat EcoEV ini sebagai upaya untuk mempromosikan nilai-nilai budaya Indonesia yang kaya dan juga memperkuat kepahaman masyarakat terhadap budaya-budaya Indonesia. Melalui upaya ini, kami berharap dapat memberikan contoh positif bagi masyarakat Indonesia untuk melestarikan warisan budaya dan alam Indonesia bagi generasi mendatang. Untuk methods manpower planning atau MPP, kita menggunakan benchmarking, di mana metode benchmarking sendiri ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana perusahaan lain mampu mengelola dan mengalokasikan sumber daya manusia mereka itu sendiri, serta untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan meningkatkan kinerja perusahaan sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang time frame of HRP atau HRP, di mana di sini menggunakan intermediate, yaitu perencanaan ini biasanya mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja dalam waktu yang menengah, artinya biasanya dalam rentang waktu 2 hingga 5 tahun untuk ke depan. Lalu intermediate HRP ini sendiri menjadi penting karena membantu perusahaan untuk tetap siap menghadapi perubahan di masa depan sambil mampu untuk memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja telah mampu tercukupi secara lebih efektif, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CEO, yaitu pendiri dari event organizer tersebut. Jadi untuk CEO sendiri mempunyai tugas yang pertama, yaitu strategi bisnis untuk mengembangkan strategi bisnis jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kehadiran dan reputasi perusahaan. Kedua, manajemen tim, merekrut, melatih, dan mengelola tim yang berkinerja tinggi, termasuk koordinator acara, manajer proyek, dan juga personal administrasi, serta mengarahkan dan memberikan dukungan kepada staf dalam merencanakan dan melaksanakan tugas mereka. Dan yang terakhir, CEO juga memiliki tugas yaitu perencanaan acara, yaitu bertanggung jawab atas perencanaan dan pengorganisasian acara dari awal hingga akhir, termasuk pemilihan lokasi, manajemen logistik, pemilihan vendor, dan pengelolaan anggaran, serta mengawasi proses perizinan dan peraturan teknis untuk memastikan kepatuhan hukum dan juga keselamatan. Selanjutnya adalah divisi operasional. Divisi operasional sendiri memiliki job desk, yaitu yang pertama pengelolaan logistik yang bertanggung jawab atas transportasi, akomodasi, peralatan, dan persiapan tempat acara, koordinasi dengan vendor untuk memenuhi kebutuhan logistik. Kedua, pemantauan jadwal dan anggaran, yaitu memastikan perencanaan dan pelaksanaan acara sesuai jadwal dan anggaran, identifikasi serta kelola risiko keuangan. Yang terakhir adalah untuk penyelesaian masalah. Jadi cepat dan efisien tangani dalam operasional ini muncul selama perencanaan dan pelaksanaan acara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job spec dari operasional sendiri. Yang pertama, minimal S1 manajemen teknik industri logistik atau jurusan yang terkait. Kedua, memiliki pengalaman dalam manajemen operasional atau tentang perencanaan dan pelaksanaan acara. Ketiga, kemampuan organisasi yang baik untuk mengelola detail dalam waktu terbatas. Dan yang terakhir, memiliki ketangguhan dalam menghadapi tekanan dan kemampuan membuat keputusan cepat dan tepat dalam situasi yang berubah-ubah. Selanjutnya, keuangan. Job description yang pertama adalah menyusun dan mengimplementasikan strategi keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, proyeksi keuangan jangka panjang, dan manajemen risiko keuangan. Yang kedua, mengawasi pengelolaan kas harian perusahaan, mengelola likuiditas dan arus kas, serta mengoptimalkan modal kerja untuk memastikan kelangsungan operasional yang lancar. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah mengelola portofolio
investasi perusahaan, membuat keputusan investasi yang cerdas, serta mengelola hubungan dengan pihak-pihak eksternal seperti bank dan investor untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Job specification yang dibutuhkan adalah: pertama, pendidikan minimal S1 bidang keuangan atau akuntansi; kedua, paham mengenai dunia keuangan, pendanaan, dan perpajakan; yang ketiga, pengalaman kerja minimal 1 tahun; yang keempat, mampu mengoperasikan perangkat lunak keuangan dan aplikasi Microsoft Office terutama Excel; dan yang terakhir, mampu bersikap tanggung jawab dan jujur. Selanjutnya yaitu pemasaran dengan job deskripsi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan strategi pemasaran seperti merencanakan dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas acara yang diadakan oleh perusahaan. Yang kedua, pemasaran digital seperti mengelola kampanye pemasaran digital termasuk media sosial, iklan online, dan email marketing untuk mencapai target audiens. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan klien dengan berinteraksi dengan klien untuk memahami kebutuhan pemasaran mereka dan menyusun rencana pemasaran yang sesuai dengan tujuan acara yang mereka inginkan. Yang selanjutnya yaitu kreativitas dan inovasi, seperti mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan daya tarik acara serta membedakan perusahaan ini dari perusahaan-perusahaan pesaing. Selanjutnya yaitu job specification. Yang pertama, pendidikan minimal S1 semua jurusan, tetapi diutamakan jurusan marketing, advertising atau PR atau public relation. Selanjutnya, memiliki pengalaman 3 tahun di bidang event organizer, lalu mampu mengoperasikan komputer seperti Microsoft Word, Excel, PPT, internet, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, customer oriented and fokus pada layanan pelanggan. Lalu yang terakhir, mampu bekerja dengan target waktu atau deadline yang telah ditentukan. Saya akan menjelaskan tentang posisi project leader, di mana project leader sendiri merupakan sebuah pemimpin atau leader di dalam suatu proyek yang telah dibentuk atau ditentukan dalam suatu company. Jadi biasanya di dalam satu company terdapat project yang diketuai atau dipimpin dan digerakkan oleh suatu leader yang dinamakan dengan project leader. Nah, untuk project leader sendiri memiliki beberapa job description. Yang pertama adalah project leader mampu memimpin perencanaan proyek termasuk dalam menentukan ruang lingkup proyek, tujuan, hasil, dan juga jadwal saat melaksanakan proyek yang diberikan oleh suatu company. Lalu yang kedua adalah untuk mengembangkan rencana, jadwal, dan anggaran proyek secara lebih terperinci dan mampu melacak kemajuan terhadap pencapaian yang telah ditetapkan dalam suatu proyek tersebut. Lalu yang ketiga adalah untuk mengkoordinasikan segala sumber daya yang akan dibutuhkan atau akan dilakukan dalam suatu proyek. Sumber daya ini meliputi personel atau orang-orang yang bekerja di dalam proyek tersebut, lalu ada peralatan dan juga material, dan hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek tersebut mampu berjalan secara tepat waktu dan juga lebih efektif dan juga efisien. Lalu ada memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif di antara anggota tim, klien, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Di sini, project leader mampu bergerak untuk memfasilitasi komunikasi dan juga kolaborasi tersebut. Lalu ada mengidentifikasi dan memitigasi risiko dan permasalahan proyek, serta melakukan eskalasi seperlunya untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu. Di sini, project leader mampu untuk mencegah atau memitigasi adanya risiko di dalam suatu proyek tersebut. Lalu memantau kinerja dan kualitas proyek, di mana dalam suatu proyek tersebut project leader mampu menjadi pemantau suatu kinerja yang dilakukan oleh tim-timnya dan juga personel-personel yang ada di dalamnya. Lalu juga mempersiapkan dan menyajikan laporan status proyek, pembaruan, dan rekomendasi kepada manajemen dan pemangku kepentingan. Lalu project leader juga mampu untuk membina lingkungan tim yang lebih positif dan juga produktif, sehingga mampu untuk memberikan panduan, dukungan, dan bimbingan kepada seluruh anggota dan juga personel dari tim proyek tersebut. Dan yang terakhir, project leader mampu memastikan kepatuhan terhadap segala metodologi, standar, sistem, dan praktik terbaik manajemen suatu proyek tersebut. Selanjutnya, project leader juga memiliki job spesifikasi yang dibutuhkan dan juga diperlukan untuk posisi project leader ini. Pertama adalah project leader sendiri, untuk posisinya dibutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam bidang project management atau leadership role. Lalu yang kedua, memiliki keterampilan kepemimpinan dan manajemen tim yang sangat baik.
Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan juga memiliki keterampilan interpersonal. Hal ini bertujuan untuk menyatukan dan juga mengkoordinasikan segala tim personel dan juga anggota-anggota di dalam suatu tim project tersebut. Lalu ada kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang kuat. Di sini project leader sangat berperan penting dalam menentukan dan juga mencari solusi untuk sebuah masalah di dalam suatu tim project tersebut. Lalu yang terakhir adalah perhatian terhadap detail dan fokus untuk memberikan hasil yang berkualitas tinggi pada suatu proyek tersebut. Itu tadi adalah job spesifikasi dan juga job deskripsi dari posisi project leader. Selanjutnya ada sumber daya manusia dengan job desk bagian berikut. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi, yakni merancang dan melaksanakan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan staf dan mengelola proses seleksi. Selanjutnya, pengembangan SDM, yakni mengidentifikasi kebutuhan pelatihan staf untuk menunjang pekerjaan, membuat dan melaksanakan program pelatihan. Selanjutnya, manajemen kinerja dan gaji, yakni mengelola sistem penilaian kerja seperti absensi, pencapaian target, dan evaluasi staf, serta mengidentifikasi karyawan yang berkinerja tinggi hingga perencanaan penghargaan dan gaji. Selanjutnya, manajemen hubungan internal, yakni menangani konflik internal dan memfasilitasi dialog antara manajemen dan staf. Terdapat beberapa job spesifikasi pada sumber daya manusia. Yang pertama, minimal S1 pada jurusan psikologi, manajemen, dan beberapa jurusan terkait. Selanjutnya, memahami dasar-dasar peraturan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, memahami alur rekrutmen dan seleksi, serta mampu berkomunikasi, analisis, dan keterampilan organisasi dengan baik. Yang terakhir, dapat mengoperasikan perangkat lunak dan sistem manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen yang dilakukan adalah rekrutmen eksternal. Pertama, identifikasi kebutuhan melalui identifikasi kualitas dan kuantitas pekerja yang dibutuhkan perusahaan, serta menentukan posisi, deskripsi, dan spesifikasi pekerjaan. Kedua, job advertising. Hal ini dapat menjadi kesempatan emas bagi perusahaan untuk menyebarkan informasi rekrutmen tanpa biaya yang mahal. Dan yang ketiga, job interview dan ability test. Tahap selanjutnya adalah menyeleksi posisi untuk pendaftar yang tepat. Selanjutnya yaitu proses seleksi. Di proses ini terbagi lagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, screening. Screening dilakukan dengan cara memilah dan memilih CV serta portofolio yang paling sesuai dengan job specification yang ada. Lalu yang kedua yaitu wawancara. Pada tahap ini kandidat diberikan beberapa pertanyaan dan studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui motivasi, resiliensi, serta sistem bekerja dari para kandidat. Yang ketiga yaitu tes psikologi dan intelijensi. Hal ini berguna untuk mengukur kemampuan untuk berkembang serta kecocokan kandidat pada posisi tersebut. Lalu yang keempat yaitu offering. Apabila diterima, kandidat akan mendapatkan surat keputusan serta menandatangani semua surat yang diperlukan.